Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Melias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan gitu ya, pasti identik di pikiran kita adalah kesehatan fisik seperti itu. Banyak yang kemudian masih mengabaikan kesehatan mental. Padahal kesehatan mental ini juga sangat penting dan lebih krusial gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan mental. Nah kesehatan mental kita akan baik kalau kita bahagia, apalagi kalau kita mendapatkan kasih sayang. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan untuk membuat kita lebih bahagia dan kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik. Kita lihat yang pertama ya. Kata cinta atau pujian, banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau pasangan kita seperti itu, yang akan bahagia banget gitu ya kalau dikasih kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, atau pujian seperti itu. Nah dari hal yang kecil, sekadar pujian, kata-kata kan nggak perlu modal banyak gitu ya, itu bisa membuat orang jauh lebih bahagia dan kesehatan mentalnya juga terjaga dengan baik, apalagi di masa pandemi seperti saat ini nih gitu ya. Banyak orang yang ngerasa stres gitu, akhirnya kita harus bahagiakan mereka hanya dengan simpel kata-kata yang indah seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Waktu berkualitas atau quality time. Nah, kalau di masa pandemi ini kan banyak kemudian dari kita yang WFH, anak-anak kita SFH seperti itu. Nah, ini menjadi momen yang pas untuk kita melakukan quality time, waktu berkualitas bareng sama orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Karena ini juga ternyata punya dampak yang sangat luar biasa besar untuk menjaga kesehatan mental kita dan membuat kita jauh lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hadiah. Nah ternyata banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang bahasa kasihnya itu adalah dari hadiah. Sekecil apapun hadiah yang diberikan itu bisa membuat mereka wah sangat bahagia sekali. Jadi kalau Anda memiliki orang terkasih, jangan lupa untuk memberikan hadiah. Tidak harus mahal-mahal, tapi perhatiannya itu yang sangat penting ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Pelayanan. Nah banyak dari kita yang akhirnya merasa bahagia ketika misalnya nih kita lagi butuh apa, kita lagi butuh bantuan ini itu gitu, terus kemudian ada nih yang mau membantu kita gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Pelayanan sekecil mungkin, bantuan sekecil mungkin ternyata bisa membuat orang lain bahagia seperti itu ya. Kita lihat yang terakhir, 5 bahasa kasih yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah mungkin banyak dari kita yang sangat bahagia sekali ketika ada orang yang mau memeluk kita, membelai kita, mengusap-usap kita gitu. Jadi sentuhan fisik yang simpel seperti itu bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Oke, itu dia tadi 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan untuk membuat kita jauh lebih bahagia, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya mental kita tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ines Kristanti, MPSI psikolog dari Angsa Merah Klinik. Selamat pagi Mbak Ines, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik. Kabar baik ya. Oke Mbak Ines, hari ini kan Iya. tema besar kita sebenarnya adalah menjaga kesehatan mental seperti itu. Nah salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bahasa kasih gitu ya. Kita akan bahas 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah kata cinta atau pujian. Kata cinta atau pujian itu apa sih dalam bahasa kasih Mbak Ines? Ya, jadi memang kalau tadi kaitannya dengan kesehatan mental ya, memang kalau misalkan kita tuh biasanya masing-masing orang itu punya bahasa kasih yang cukup dominan gitu ya. Nah jadi sebenarnya penting juga untuk mengetahui orang-orang terkasih kita itu sebenarnya bahasa kasihnya itu yang mana atau yang seperti apa. Mungkin nggak satu tapi beberapa. Nah tapi kalau misalkan tadi ya mungkin kalau mau ditanya masing-masing dari bahasa kasih itu mungkin yang pertama Mas apa tadi? Kata cinta atau pujian? Kata cinta, oke, kata cinta atau pujian. Nah ini kan kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah words of affirmation. Jadi artinya kita memberikan afirmasi kepada pasangan atau orang-orang terkasih kita bahwa kita itu mengasihi mereka. Nah kata-kata itu tidak harus selalu dengan kata-kata yang romantis mungkin, enggak gitu ya, tapi bisa saja dengan kata-kata pujian, misalnya
atau kata-kata yang memberikan apresiasi untuk pasangan. Misalnya, oh ya terima kasih ya hari ini sudah bantu, sudah bangun pagi, kemudian hari ini kayaknya kamu bagus deh pakai baju ini, misalkan seperti itu. Nah jadi kata-kata pujian seperti itu buat beberapa orang mungkin itu bisa dapat membuat mereka menjadi lebih merasa disayangi gitu. Itu kalau misalkan kata-kata ya. Kata-kata tidak harus yang terlalu romantis banget berlebihan, tapi yang pas gitu ya, supaya untuk bisa Yang membuat pasti ya. untuk memotivasi Ya, biar lebih semangat, apalagi di masa pandemi ini gitu ya. betul. Oke, kita lanjut yang kedua nih, Mbak Ines. Iya. Waktu yang berkualitas. Nah, apalagi di masa pandemi Ya, ini kan banyak dari kita yang WFH, anak-anak juga iya, SFH. Berarti otomatis harusnya iya. bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama-sama dan berkualitas gitu nggak sih, Mbak Ines? Nah, ini menarik sih Mas, karena kalau misalkan yang saya pahami terkait waktu yang berkualitas itu adalah bukan sekedar waktu yang dihabiskan bersama saja, tetapi ketika bersama itu benar-benar orang-orang yang terlibat di dalamnya benar-benar berada di dalam waktu tersebut, tidak terbagi-bagi dengan urusan yang lain misalnya. Jadi kalau misalkan lagi quality time sama pasangan, ya yang definisinya quality time mungkin nggak sambil main handphone gitu, tapi benar-benar dengerin pasangan, bener-bener ngobrol gitu ya. Kalau misalkan sama anak juga seperti itu. Nah itu kan mungkin yang terkadang bisa terkendala nih di masa pandemi ini karena WFH, kemudian SFH, artinya walaupun kita berada di dalam satu tempat atau di rumah, itu bisa saja di dalam satu waktu kita mesti melakukan banyak hal sekaligus. Jadi penting untuk kita juga untuk membagi-bagi waktu, kapan memang waktu yang memang bisa secara khusus atau secara berkualitas diberikan kepada orang-orang terkasih kita. Oke. Kalau konteksnya mungkin non pandemi dan pandemi, sebenarnya waktu yang berkualitas itu harus melulu dengan biasanya kan orang ngomongin waktu berkualitas traveling bareng sama pasangan gitu kan, harus seperti itu nggak sih Oh, sebenarnya, Mbak? enggak sih, nggak harus seperti itu. Karena waktu yang berkualitas itu bisa aja cuman sesederhana makan bareng, duduk bareng gitu. Tapi memang ketika makan, ketika duduk bareng dinner gitu misalnya, itu nggak sambil main handphone misalkan, atau nggak sambil ngecek sosial media, urusan-urusan yang lain. Jadi tidak perlu kita berpikir tentang hal-hal yang besar gitu. Oh kalau lagi pandemi nggak bisa nih waktu berkualitas karena nggak bisa pergi-pergi misalnya. Tapi di rumah aja itu juga bisa mendapatkan waktu yang berkualitas. Berarti nggak harus keluar budget yang banyak-banyak juga gitu ya, harus keluar Enggak, negeri, harus kemana gitu. Tapi di rumah enggak. aja ngobrol berdua Mm-mm. gitu ya, saling Ya, curhat, saling kemudian mm-mm. cerita-cerita, itu juga bisa kemudian dijadikan waktu yang berkualitas gitu ya, dan itu bisa me-recharge Betul. energi mungkin untuk membangkitkan kembali gitu ya, kasih-kasih yang mungkin sudah hilang gara-gara stres pandemi gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih, Mbak Ines. Hadiah. Mm-mm. Nah, kalau berbicara tentang hadiah itu, apakah harus selalu melulu hadiah yang besar, mahal, atau sebenarnya hadiah-hadiah yang kecil Ya, gitu? Kita tidak melihat harganya gitu, tapi perhatiannya ya. seperti itu. Iya, itu yang terkadang kita salah kaprah gitu. Mhm, Ketika kita tahu bahwa bahasa kasihnya pasangan kita atau orang mhm, terkasih kita itu misalnya dominannya adalah menerima hadiah. mhm. Langsung mungkin kadang-kadang kita mikir, wah matre nih dia gitu kan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Mmm, Sebenarnya nggak gitu. Karena yang saya pahami juga yang dimaksudkan dengan bahasa kasih receiving gifts atau menerima hadiah itu sebenarnya tidak terlalu bergantung kepada uh, apa ya berapa harga mhm, hadiah tersebut atau sebesar apa hadiah tersebut, tapi lebih penting adalah memberikan hadiah yang bermakna sebagai tanda bahwa saya tuh mengasihi dan peduli sama orang itu. Jadi mungkin justru akan lebih bermakna untuk memberikan atau menerima hadiah kalau misalkan kita tahu hadiah itu tuh cukup personal buat mhm. kita. Hadiah itu tuh cukup memang sesuatu yang kita benar-benar mau dan itu menunjukkan bahwa orang itu perhatian sama kita. Oh dia tahu ya ternyata saya maunya apa dan saya butuhnya apa, sehingga saya merasa diperhatikan. Jadi mungkin aspek itunya lebih penting daripada sebenarnya nominal atau harga dari hadiah tersebut.
Oke, kalau berbicara tentang hadiah gitu ya, biasanya yang Mhm. lebih mengena itu kita tanya ke orangnya hadiah apa yang dia mau atau sebenarnya kayak a little bit like surprise gitu, kita mencari tahu dulu gitu ya, kira-kira orang ini sukanya dengan apa gitu, kayaknya lebih ngena nggak sih Mbak Ines? Tergantung ya, menurut Mhm, saya tergantung situasinya juga. Kalau misalkan kita belum terlalu kenal-kenal sama orangnya, mungkin kalau kita tebak-tebak juga jadinya nggak pas ya. mhm. Misalkan lagi orang mau PDKT gitu misalkan ya, dan kita mungkin nggak tahu sebenarnya dia sukanya apa gitu. Nah, di dalam konteks-konteks seperti itu menurut saya juga nggak ada salahnya sih Mmm, untuk bertanya, atau bahkan di dalam konteks-konteks hubungan yang memang sudah jalannya lebih lama, juga nggak ada salahnya sebenarnya untuk bertanya daripada tebak-tebak tapi sebenarnya tidak pas gitu. Jadi kalau ragu ya nggak apa-apa bertanya saja gitu, nggak apa-apa tergantung dari situasinya. daripada harus tebak-tebak buah manggis, malah nggak bener ya. Oke, kita Iya. lanjut selanjutnya nih Mbak Ines, pelayanan. Mhm. Nah, bagaimana kemudian pelayanan ini bisa masuk dalam bahasa kasih ini Mbak Ines? Iya, kalau kita ngomongin pelayanan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah acts of service. Jadi, orang yang memiliki bahasa kasih dominan, acts of service ini mereka merasa disayangi Mhm, kalau, orang terkasih mereka itu membantu mereka untuk mhm, melakukan atau menyelesaikan suatu hal. Sebagai contoh misalkan, kalau misalkan, pasangan nih misalkan lagi sibuk kerja gitu, mhm, kemudian misalnya sudah ada kesepakatan nih, untuk pengurusan rumah itu urusan tanggung jawabnya si A apa, si B apa, tapi kebetulan si A itu lagi sibuk kerja. mmm, Kemudian si B berinisiatif untuk membantu A dalam mengerjakan bagian pekerjaannya. Nah, mhm. itu bisa menjadi salah satu bentuk bahasa kasih yang bentuknya adalah acts of service atau pelayanan seperti itu. Oke, kalau konteksnya sekarang mungkin nih ya, di rumah tangga apalagi di masa pandemi nih, banyak kemudian, aku juga sering lihat di meme-meme yang ada di sosial media gitu, ketika ada, suami yang mau bantuin nyuci piring gitu kan di rumah. Itu hal yang Mhm. simpel sebenarnya ya Mbak Ines ya, tapi hal-hal yang seperti itu bisa nggak sih berdampak kemudian ke psikologi si pasangan, si istri untuk kemudian jauh lebih, "Ya ampun thank God banget," gitu, suaminya mau bantuin sekedar cuci piring walaupun piringnya cuma satu 2 biji aja, itu ternyata bisa menjadi salah satu bahasa kasih ya Mbak Ines ya? Misalnya memang, kebetulan pembagian tugasnya seperti itu ya, Iya, karena mungkin ada juga yang memang pembagian tugasnya suaminya yang memang cuci piring mhm, jadinya. Tapi kalau misalkan memang, ada pengambilan bukan pengambilan alih ya, tapi ada bantuan yang mhm, diberikan untuk, tugas-tugas yang memang harusnya kita kerjakan atau yang harusnya menjadi, tanggung jawab kita sesuai dengan pembagiannya, kesepakatannya, iya itu, bisa, berpotensi juga membuat kita merasa, "Oh, dia dia care ya, dia care sama sama saya, dia mmm, tahu kalau misalkan saya itu lagi kewalahan, kemudian dia bantu." Sebenarnya poinnya dari, bahasa kasih kan itu gitu, bagaimana kita menyampaikan bahwa kita care, bahwa kita tuh, sayang gitu sama pasangan kita, itu sih. oke, kita lanjut yang terakhir nih Mbak Ines, sentuhan fisik. Nah, ini menjadi agak sensitif juga ya, tapi kalau udah pasangan sih nggak masalah ya gitu. Sentuhan fisik ini menjadi bahasa kasih juga berarti Mbak Ines ya? Salah satu bentuknya ya bahasa kasih. Oke, gimana maksudnya sentuhan fisik itu? Apakah hanya sekedar kayak mungkin kita meluk aja atau mengusap-usap itu Mhm. menjadi apa ya, menjadi satu hal trigger untuk menjadi lebih bahagia gitu ya? Mmm, Kalau misalkan kita hubungkan ke dalam kebahagiaan, itu memang mungkin banyak sekali ya faktor Mmm, yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Tetapi, bahwa orang tersebut misalnya diperlakukan, sesuai dengan bahasa kasih yang mhm, dominan, iya orang itu mungkin bisa merasa lebih dicintai, lebih disayangi, yang kemudian itu mungkin bisa berkontribusi kepada kebahagiaan orang tersebut di hari itu, gitu. Jadi, mmm, kalau misalkan kita bicara tentang, sentuhan fisik, iya itu bisa bisa sifatnya, pegang tangan, belayan, peluk gitu. Nah itu, contoh-contohnya ya. Jadi, mungkin ada orang yang merasa merasa lebih lebih kerasa gitu sayangnya kalau misalkan ada bentuk fisik sentuhannya gitu. Nah jadi mmm. kita juga kenalin gitu, pasangan kita atau orang-orang terkasih kita itu sebenarnya mereka lebih, sukanya tuh seperti apa, dan masing-masing dari kita juga mungkin akan
akan bermanfaat bagi kita juga gitu. Kalau kita tahu kita tuh sebenarnya lebih senangnya disayangi dengan cara yang seperti apa. Karena seringkali atau kadang-kadang di dalam hubungan berpasangan itu mereka kayak lost in translation gitu. Jadi yang satu maksudnya, oh ya kan aku udah sayang banget nih sama kamu. Kemarin aku antar jemput gitu misalnya, atau aku bantuin kamu ini, bantuin kamu itu. Tapi ternyata pasangannya lebih merasa disayang kalau bentuknya sentuhan fisik gitu, atau kata-kata. Sehingga pasangannya, enggak, kamu kan nggak pernah ngomong kamu sayang sama aku gitu misalnya. Jadi beda nih cara mengekspresikan kasihnya. Nah itu perlu saling dipahami gitu. Oke, terakhir mungkin Mbak Ines, untuk mengetahui kan tadi Mbak Ines sering ngomongin bahasa kasih yang lebih dominan. Nah, untuk mengetahui pasangan kita memiliki bahasa kasih yang lebih dominan yang mana, itu gimana sih caranya? Atau kita mengamati aja atau harus ada talk one on one gitu untuk mengetahui bahasa kasihnya? Sebenarnya kan kalau bahasa kasih ini kan juga asalnya dari buku ya, Five Love Languages. Nah, itu kebetulan memang sudah dibuat juga alat tesnya gitu, alat tes untuk mengetahui gambaran apa bahasa kasih itu, apakah memang ada yang dominannya yang mana, kemudian seberapa dominannya gitu. Jadi di situ udah ada panduan untuk mengisinya, bisa diisi, kemudian keluar hasilnya. Gitu. Oke, berarti memang kita harus mengetahui poin-poin apa saja untuk mengetahui pasangan kita ini bahasa kasihnya apa yang lebih dominan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ines sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati tentang 5 bahasa kasih. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Ines. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, menjaga kesehatan mental. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.